Assalamualaikum Mas Tribitara, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Abi, sahabat kreatif. Iya, alhamdulillah, secara mudah-mudahan sehat-sehat ya Mas Tri. Sehat, alhamdulillah, Mas Abi. Iya, dan juga bersyukur ini suara Mas Tri terdengar dengan jelas. Mudah-mudahan juga di sana suara Pro 2 Jogja terdengar dengan jelas karena cuaca nih Mas Tribitara ya. Iya. Ya, memang sekarang lagi memang harus menjadi perhatian, apalagi buat teman Pro 2 yang juga imbas juga alami rasa-rasa yang enak dibaca. Iya. Ya. Mas Tri Bitara, Iya. kita malam mingguan lagi nih Mas Tri. Iya. Kalau saya malam mingguan ini sama Mas Tri Bitara aja udah seneng karena ada poin positif yang selalu bisa diambil. Mudah-mudahan sampai dengan jam 9 malam hari ini kita akan mencoba untuk menemani teman Pro 2 yang juga sekarang lagi apa ya Mas Tri, kalau orang bicara soal sebuah hal yang Cita-cita harus dirancang ya, sebuah hal yang harus disusun sejak dini. Ada beberapa orang juga yang bicara tentang masa depan, besok aja lah. Ada juga orang yang saking memikirkannya, nah justru menjadi ketakutan tersendiri di situ ya. Iya. Nah, atas kesuksesan dia sendiri. Tema kita malam hari ini teman Pro 2 adalah masa depan sangat baik untuk dirancang tapi tidak perlu dikhawatirkan. Nah, ini menjawab semuanya nih tadi teman Pro 2. Mudah-mudahan dari Mas Tribitara bisa membantu kita untuk memahami nih Mas Tribitara tentang tema kita malam hari ini. Sebenarnya apa sih garis merah yang perlu disampaikan di awal Mas Tri? Iya, baik. Terima kasih Mas Abi, teman Pro 2. Jadi saat ini banyak sekali adik-adik kita yang sekarang menempuh SMA kelas 3 ya, SMK dan SMA. Saat ini kan ada proses mencari perguruan tinggi ya. Banyak yang sudah diterima juga, tapi juga sebagian besar masih belum diterima karena itu masih dalam proses tes-tes yang berikutnya. Nah, itu salah satu bagian dari adik-adik kita yang dalam hal ini mencari masa depan. Nah, untuk mencari format ke depan itu masa depannya seperti apa. Banyak juga orang-orang yang sudah lulus dalam artian di perguruan tinggi, masa depannya adalah mencari pekerjaan atau membuat pekerjaan. Nah, ada juga orang yang sudah dalam posisi bekerja, tapi ada juga yang belum menikah, maka masa depannya adalah mencari jodoh. Nah, dan seterusnya. Banyak setiap hidup ketika kita masih bernafas, maka selalu mengangan-angankan masa depan. Apa yang akan dia inginkan atau diharapkan ke depan. Nah, sekarang teman Pro 2 Mas Abi, dalam hal ini orang sering memiliki sebuah keinginan untuk mencapai cita-cita yang diangan-angankan. Maka sangat baik ketika kita ingin tercapai suatu masa depan yang kita harapkan itu, yang terbaik adalah dengan cara kita mendesain atau merancang masa depan. Oleh karena itu, dengan merancang itu kita mempersiapkan segala hal yang bisa mendukung untuk ketercapaian itu, sehingga kita mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan dan hal-hal yang bisa mensupport, mempermudah tercapainya sebuah harapan itu. Nah, itu perlu sebuah effort untuk membuat perancangan itu. Nah, tetapi ketika kita sudah merancang itu, yang berikutnya harus kita lakukan adalah melaksanakan apa yang sudah kita rancang itu, sudah kita rencanakan dengan baik itu. Ibaratnya seorang pembuat proposal itu kemudian melakukan apa yang ada dalam tahapan-tahapan yang sudah dituliskan dalam proposal itu. Nah, yang berikutnya adalah banyak di antara kita itu ketika sudah merancang, membuat desain, membuat proposal, yang berikutnya sering terjadi adalah kurang melaksanakan dengan baik apa yang sudah dituliskan, tetapi sudah berbicara tentang hasil, tentang hasilnya ke depan itu diperkirakan begini. Nah, begini ini adalah biasanya menggunakan unsur pikiran-pikiran yang negatif, karena melihat sebuah realita, melihat sebuah
hal-hal yang peristiwa-peristiwa yang sebagai bagian dari faktor-faktor pengganggu atau sebuah variabel-variabel yang membuat suatu hal yang tidak memudahkan berjalannya suatu harapan itu tercapai. Nah, ini biasanya menggunakan hal-hal yang tadi saya sebutkan logis dalam bentuk realita sebagai bagian dari dasar hitungan-hitungan perencanaan itu. Nah, ini yang akibatnya adalah apa yang kita kerjakan itu diikuti dengan rasa kekhawatiran, dengan suatu kewas-was yang ada was-wasnya kita ini, justru ini akan menyebabkan apa yang kita kerjakan, apa yang kita sudah planning dengan baik tadi, diikuti dengan melakukan realisasinya justru tidak optimal, karena dibayang-bayangi adalah suatu kekhawatiran. Nah, itu yang menyebabkan justru apa yang dikhawatirkan itu terjadi tidak sesuai harapan tadi. Nah, maka yang harus kita lakukan adalah bagaimana ketika kita sudah menjalankan sebuah proses itu, maka yakin saja bahwa apa yang kita kerjakan itu akan menghasilkan sebagaimana yang kita harapkan. Karena yang namanya hasil ke depan, masa depan kita itu bukan wilayah kita untuk berpikir tentang itu, tapi kita hanya wilayahnya yang kita bisa kerjakan dengan mengoptimalkan segala apa yang sudah kita rencanakan tadi dikerjakan semaksimal mungkin. Nah, itu yang akibatnya kita bisa berjalan dengan lebih baik, dan yang namanya sebuah hasil ke depan itu wilayahnya Sang Maha Pengatur kehidupan. Maka itu harus kita gantungkan pada area yang di luar kita. Jadi kita hanya mohon pada Yang Maha Kuasa untuk menolong atau membantu kita untuk merealisasikan itu. Dan ketika tidak sesuai apa yang kita realisasikan, itu adalah bagian dari apa yang namanya masa depan kita dipilihkan oleh Tuhan, bukan oleh kita sendiri. Begitu teman Pro 2, Mas Abi, sebagai garis merahnya. Ya, masa depan sangat baik untuk dirancang, namun tidak perlu dikhawatirkan. Itu dia. Ada beberapa orang nih Mas Tribitara yang ada mungkin memiliki sebuah pemikiran, kalau disusun dengan terlalu dipikirin justru nggak kejadian. Nah, itu gimana Mas Tri? Iya, jadi ada hal-hal yang kalau kita menyusun segala hal yang kita rencanakan, kadang pula kita ini terlalu detail, terlalu rinci dan rigid. Nah, ini yang kadang pula bisa juga justru menghambat apa yang kita lakukan, karena itu apa yang kita desain dengan rigid tadi biasanya hal-hal yang bisa jadi tidak mampu kita capai. Maksudnya adalah kita tidak mampu merealisasikan apa yang kita sudah buat dengan secara terinci sedemikian rupa. Nah, itu yang kadang menjebak kita, sulit untuk menggerakkan apa yang sudah kita tuliskan. Maka saat merancang itu ada hal-hal yang memang tidak usah terlalu rigid dalam bentuk itu. Karena apa? Agar supaya rancangan ke depan ini lebih memiliki fleksibilitas. Sehingga dengan fleksibel itu langkah gerak kita menjadi lebih taktis, dan ketika ada satu hal-hal yang memang itu bisa terjadi mengalami pembelokan ataupun arah yang tidak kita harapkan, tapi itu bagian dari apa yang kita tuju, itu ada bagian-bagian yang terkena ikut di dalam suatu masuk ring di dalam kebutuhan yang kita harapkan itu. Nah, itulah yang namanya kita punya perencanaan yang tidak kaku, sehingga ada alternatif kemungkinan yang bisa kita buat agar nanti menjadi sesuatu yang lebih fleksibel tadi. Begitu teman berdua tadi. Baik, tadi sudah bergabung nih Mas Tri, dari tadi jam 8.04 nih udah ada yang bergabung di WhatsApp Pro FM Jogja di 0811265125. Dari Irfan kali ini yang bergabung juga dari Irfan di Bantul. Mas Tri, ya. Ada orang, kata Irfan nih Mas Tri. Iya. Mas Tri, ada orang yang mendapatkan kesuksesan secara cepat. Mungkin memang rezekinya ya. Nah, pertanyaannya, bagaimana caranya
apabila kesuksesan itu secara cepat juga sewaktu-waktu kita raih, dan tanda kurung amin. Namun bagaimana caranya untuk kita bisa menjaga atau mempertahankan kesuksesan itu yang datang dengan instan? Oh iya, sebuah proses yang yang kita bisa lihat secara instan itu sebetulnya kalau kita lihat secara lebih detail, tidak ada sesuatu yang sifatnya lebih cepat dengan secara instan. Pasti ada fondasi yang sudah dibangun oleh bukan dia, sehingga bisa jadi itu adalah bagian dari hal yang dia hanya meneruskan, ya. Contohnya misalnya dia bisa berbisnis dengan cepatnya mendapatkan sebuah pundi-pundi yang bisa loncatan sepertinya. Tapi kita melihatnya pada saat itu hanya segmen yang menurut kacamata kita. Tidak pernah melihat bagaimana dia track record di belakangnya sebelumnya, yang sebetulnya dia sudah melakukan suatu proses yang panjang, sesuatu yang sudah mungkin berdarah-darah gitu. Tapi yang kita lihat baru segmen yang dia sukses saja. Nah, sebetulnya kalau ada satu proses yang orisinil, sesuatu yang bentuknya adalah kesuksesan yang sepertinya cepat, itu dalam bentuknya adalah tidak ada. Kalau cepat itu tidak seperti yang on the track, biasanya itu adalah sesuatu kesuksesan yang semu. Contohnya misalnya dalam dunia bisnis misalnya, tahu-tahu melonjak tinggi sekali, ternyata melakukan suatu tindakan-tindakan yang di luar kewajaran, yang tidak sesuai legalitas yang ada, sehingga muncul misalnya contohnya ada suatu investasi bodong, misalnya ada satu bentuk berbisnis dengan cara menyuap misalnya, dan seterusnya. Jadi ada langkah-langkah yang sebetulnya bukan langkah-langkah seseorang yang membangun sebuah kesuksesan yang fondasinya kuat. Jadi sebuah proses menjadi orang sukses itu tidak ada yang instan, ya. Tidak ada sesuatu yang on the track di dalam suatu proses yang benar. Itu semuanya tidak ada yang instan. Jadi sesuatu yang instan dalam bentuk seperti itu akan bisa mengalami kerapuhan. Maka kita bisa lihat siapapun seorang pemimpin, untuk menjadi pemimpin hebat ada proses panjang yang harus dia tempuh untuk ditempa menjadi pemimpin. Tidak bisa dikarbit. Ada lagi seorang yang bisa menjadi pengusaha kaya raya, menjadi bisa bertahan lama usahanya itu, dalam jangka berapa dekade itu tetap eksis. Dia adalah orang-orang yang punya track record panjang di dalam berusaha itu. Sudah bangkrut, sudah dijatuhkan sedemikian rupa, dan terseok-seoknya sudah dia makan semua, Pak. Yang namanya garam itu sampai nggak ada lagi garam, karena sudah terlalu dia makan. Sehingga tidak ada satu hal yang namanya instan. Orang belajar menjadi orang pandai juga hal yang sama. Tidak ada orang mencari ilmu itu sekali dapat hanya dari TikTok, hanya dari 1 detik 2 detik yang dia dapat terus punya ilmu panjang. Enggak, butuh bacaan literasi yang lama. Dia harus menempuh mencari ilmu dengan susah payah, dengan diuji begitu dan sebagainya. Jadi tidak ada istilah instan begitu, Mas Irfan, ya. Iya, dari Irfan yang sudah bergabung di WhatsApp Roda FM Jogja. Ada lagi Lucy di Bantul, Mas Tri. Iya. Oh, Lucy ini kasih pandangan nih, Mas Tri. Iya. Dari Lucy di Bantul, menurut saya sifat suka menolong juga saya rasa bisa mempermudah urusan seseorang. Iya. Tanggapi, Mas. Betul sekali, Mbak Lucy. Jadi salah satu bagian dari apa yang namanya pertolongan itu adalah kemampuan kita untuk berbagi. Berbagi apa? Berbagi hal yang berkaitan dengan kebaikan pada orang lain. Nah, berbagi kebaikan itu salah satunya adalah berbagi untuk menolong orang lain. Jadi ini adalah bagian dari orang yang kita sebut dengan orang-orang yang sabar. Tidak akan ada orang yang berbagi itu tidak dengan kesabaran. Karena apa? Menolong orang itu mesti butuh kesabaran. Jadi berbagi tenaga, berbagi harta benda yang kita punya, berbagi ide-ide kepada orang lain, berbagi
mencarikan solusi orang-orang yang sedang kesulitan, itu adalah bagian dari seseorang yang akan jalan menuju suksesnya dimudahkan. Artinya ketika kita mudah sekali memberikan sesuatu apa yang bisa kita berikan ke orang lain untuk berkontribusi, itu justru jalan kita sangat mudah sekali. Maka teman berdua, jangan pernah menjadi orang yang awal, menjadi orang yang pelit untuk mendharma baktikan tenaga kita, mendharma baktikan apa yang kita sudah peroleh, apa yang namanya harta, walaupun sedikit, tetapi ada bisa memberikan sesuatu penuh makna bagi orang lain yang menurut kita sedikit itu, tapi bagi orang lain yang membutuhkan itu sesuatu yang sangat berharga sekali. Nah, ini adalah jalan yang tidak bisa dilihat secara mata dengan mata telanjang, tetapi pakai mata hati. Karena ketika kita berbagi, menolong ke orang lain, maka ada energi positif yang kita distribusikan ke orang lain, akan kembalinya ke kita lagi. Nah, itulah yang kita akan menjadi dimudahkan dengan tidak disangka-sangka. Begitu Mbak Lucy. Baik, itu dia untuk jawaban dari pandangan Lucy tadi ya, yang memang dibenarkan oleh Mas Tripitara ya. Memang kenyataannya demikian Mas Tripitara ya. Iya. Saat kita suka menolong itu ada aja jalan yang juga dipermudah oleh alam ya Mas. Betul sekali. Baik, ada lagi yang sudah bergabung dari dia Dini Tipuran. Iya. Nah ini judulnya, jadi ada pertanyaan ini ada judulnya Mas. Iya. Ini tentang kelebihan dan kekurangan seseorang. Iya. Dia Dini Tipuran umur 18 tahun. Bagaimana metode yang mudah dipahami dalam menyusun rancangan untuk masa depan seseorang? Oh iya, baik. Baik Mbak Dian, jadi menyusun rancangan masa depan itu dimulai dari bagaimana kita punya pandangan jauh ke depan, artinya visi kita. Jadi buatlah satu tujuan, apa yang hendak kita tuju. Maka tujuan itu harus kita wujudkan dengan tertulis, jangan hanya di angan-angan, supaya kita bisa melihatnya kembali dan terus kita motivasi dengan melihat tulisan kita yang kita sudah buat visi tadi. Maka dalam bentuk kita sudah punya jauh pandangan ke depan ini, maka harus direalisasikan ke arah berikutnya, yaitu bagaimana kita membuat misi untuk menuju tujuan itu. Jadi buatlah misi yang menunjang untuk tercapai itu. Maka buatlah sesuatu misi ini yang satu bisa dilaksanakan dengan sebagaimana apa yang kita punya potensi. Jangan membuat misi itu yang di luar dari potensi yang kita ada, daya dukung kita. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ketika kita punya misi itu, lakukan misi ini dengan tenggat waktu yang realistis, yang bisa kita tempuh dengan sesuatu yang tidak mengawang-awang. Jadi hal-hal yang memang keterukurannya bisa realistis saja. Jangan membuat sesuatu yang terlalu fantastis, yang terlalu membuat sesuatu yang justru tidak kita bisa laksanakan. Nah, kalau sudah membuat suatu bentuk misi ya, maka buatlah sebuah rencana-rencana yang strategis, apa yang untuk bisa menunjang misi kita menjalankan sebuah tujuan tadi. Maka rencana strategis apa yang kita bisa lakukan agar itu semua menjadi efisien, efektif untuk menuju tujuan tadi. Kemudian setelah kita sudah bisa membuat rencana strategis tadi, coba lakukan action yang ada di dalam rencana strategis tadi. Nah, ketika sudah ada action, maka yang langkah berikutnya adalah perlu ada evaluasi, sebuah evaluasi yang apa yang sudah kita kerjakan tadi. Sehingga setiap langkah itu selalu ada poin-poin bagian yang bisa kita list, apakah ini sudah bisa tercapai, ketercapaiannya sejauh mana, dan langkah berikutnya apa yang harus dipersiapkan untuk langkah-langkah yang masih kurang atau langkah-langkah yang sudah baik, maka apa yang harus
dipertahankan dan ditingkatkan dan seterusnya begitu, sehingga apa yang namanya rencana strategis itu ada satu bagian-bagian yang sudah bisa kita buat secara terpetakan begitu. Nah, kalau sudah sampai kepada persoalan itu, nanti tinggal selalu cross check, dan yang perlu kita lakukan adalah kontinuitas. Nah, segala sesuatu yang kita kerjakan harus kontinuitasnya tinggi, keberlanjutan. Jangan pernah kita terdistrak oleh sesuatu. Nah, kalau sudah terdistrak maka kita akan bisa tidak mencapai tujuan. Begitu. Siapa tadi, Mas Abi? Tadi yang udah bergabung di WhatsApp ada Dian. Mbak Dian, ya, Mbak Dian di Nitipuran. Mas Tri, sekaligus kita ke penutup, Mas Tri. Baik. Ini, Mas Tri. Baik. Jadi teman Pro 2 sekalian, bahwa ketika kita sudah punya rencana-rencana yang sudah tersusun dengan baik, maka perlu kita ada satu bagian yang untuk mengingatkan kita, karena ada satu langkah yang kita itu sering kita lakukan ini, tidak ada suatu sparring partner, tidak ada orang yang bisa mengingatkan kita. Maka perlu istilahnya adalah peer review, orang-orang yang bisa mereview apa yang sudah kita kerjakan itu on the track atau tidak. Maka selama kita menyusun itu, cobalah kita bisa konsultasikan atau brainstorming terhadap orang lain yang bisa jadi ini akan menambah sebuah literasi saat kita menyusun itu, agar supaya kita melangkah mencapai tujuan itu, sesuatu yang kita lakukan, cara yang kita lakukan adalah sudah pada track yang benar. Nah, karena itu teman berdua, jangan segan-segan kita ini selalu belajar berguru ke orang lain, mencari tahu ke orang lain, dan selalulah menjadi murid untuk senantiasa memperoleh ilmu-ilmu itu. Nah, selain itu kemudian yang kita harus lakukan adalah bagaimana kita ini untuk supaya melaksanakan apa yang namanya proses itu, ketika ada benturan-benturan. Nah, biasanya adalah sebuah proses menuju sebuah tujuan tidak ada suatu jalan yang mulus. Pasti jalannya berkelok-kelok, berduri, dan bahkan berbatu, dan bahkan menyebabkan kita jatuh. Nah, disitulah maka kita butuh orang yang juga untuk bisa memberikan satu backup di dalam membuat kita bisa bangkit kembali secara mentalitas, secara support di dalam memberikan suatu arahan, agar supaya kita ini bisa menjadi orang yang semangatnya semakin tebal. Kadang orang bisa jadi ketika saat terpuruk, dia bisa down-nya ini menyebabkan untuk bangkit susah. Nah, maka butuh orang-orang yang perlu kita persiapkan dengan baik. Kita jalin hubungan dengan orang, sahabat-sahabat kita ini adalah orang yang dalam bentuk sevisi dengan kita. Sevisi itu bukan mesti punya visi yang sama dengan kita, tetapi adalah orang yang memiliki frekuensi yang tidak jauh berbeda. Nah, maka berkumpullah atau bersinergilah dengan orang-orang yang ingin maju sebagaimana kita. Nah, kalau misalnya contohnya, ketika kita itu memiliki memiliki cita-cita ingin menjadi seorang musisi, maka cobalah kita punya komunitas orang-orang yang sukses dalam bidang musisi. Nah, ini adalah orang-orang yang sefrekuensi dengan kita. Atau ketika kita adalah orang yang ingin berbisnis, maka perbanyak pula komunitas orang-orang yang berbisnis, sehingga ini akan membuat kita area di dalam benak kita selalu kena cas, ya, di dalam bentuk energi-energi positif mereka, untuk supaya kita menjadi punya kekuatan besar di situ. Nah, begitulah teman berdua semuanya. Mari kita senantiasa merancang apa yang menjadikan masa depan ini dengan baik. Tapi jangan pernah kita khawatirkan apa yang sudah kita rencanakan.
tawakalkan, serahkan diri apa yang sudah ada ini dengan yang di atas, maka yang ada pada kita adalah melaksanakan itu dengan semaksimal mungkin. Tuhan akan bersama dengan kita. Begitu teman berdua Mas Abi, semoga sukses selalu. Amin. Terima kasih Mas Tri Pitara untuk waktunya malam hari ini Mas Tri. Sami-sami Mas Abi. Mas Tri. Ya, Baik, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman berdua baru positif nih malam hari ini di malam mingguan daripada potong itu aja ya. Tema malam ini masa depan sangat baik untuk dirancang tapi tidak perlu dikhawatirkan. Bersama Mas Tri Pitara yang sudah bersama kita dari tadi jam 8:30 malam. Dan kami juga ucapin terima kasih buat yang udah bergabung ya. Ada Lucy di Bantul, ada juga Dian di Tipuran, terus tadi ada Irfan tadi yang udah bergabung juga di WhatsApp Pro 2 FM kerja. Dan selainnya aku akan lanjut menemani teman Pro 2 dengan beberapa hits Indonesia dan juga hits Manca yang beatnya medium slow.